Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami man narudu bihi siwakai dahulul hadis rahmi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wa qul ainakal rusluki biha wa inna ma tasalat min nurihi bihimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al aina samsun badrin hum kawakibuha yujirna warohalin nasib julami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya nafsul taknati min jalatin azimah inal kabair rabbil kufrani kalamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al wal habibul ladzi turjasafa'atu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sama-sama kita buka alim kita ini dengan membaca umum kita suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati kita Ustaz Ahmad Jailani, Ketua DKM Masjidil Rahman dan seterusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi dalam pelaksanaan taklim kanan dan materi tafsir Al-Quran, tafsir Munir kita yang sudah Syekh Ahmad Al-Badani yang pada Rabu lalu itu sampai dengan surat nomor 54 surat Al-Qamar ayat yang ke-15. Hadirin, mari sama-sama kita simak dan kita ikuti pada Ustaz Ahmad Jailani di persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Nur Syabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, beserta seluruh pengurusnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita, serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan kebaikan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was suhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal qurra wa a'immatil hadith wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa summa ila hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Wa summa ila ruhi Ki Haji Endang Iskandar. Wa summa ila ruhi Ki Haji Abdurrahman Madinah. Wa summa ila ruhi Ustadz Haji Sobari. Wa summa ila ruhi Ustadz Haji Mansur. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan di jamaati Masjid Baitur Rahman, annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyatin madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa Bu ya? 16. Sekarang 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa kana adabi wa nudur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kadzabat Adun fakaifa kana adabi wa nudur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir.
tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pakana adabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Shadaqallahul azim. Dari atas tuh ya, ayat yang ke-14. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Walaqad ja'alna as-safinata ayatan ya'tabiru biha may yaqifu ala khabariha. Dan sungguh kami tinggalkan ayatan tanda atau jejak. Jadi kapal Nabi Nuh alaihi salam itu, kapalnya itu para ahli sejarah sepakat itu di Bukit Judi namanya, di Turki, pokoknya di dataran Turki, di gunung yang paling tinggi di Turki itu. Walaqad ja'alna safinata ayatan, dan sungguh kami jadikan kapal itu sebagai bukti, ya'tabiru biha, yang dapat mengambil pelajaran biha dengan kapal tadi itu, mayyakipu ala khabariha, orang yang fokus untuk mencari kabar itu. Jadi para ahli, para peneliti, mereka menyatakan bahwa peristiwa Nuh alaihi salam itu bukan peristiwa mengada-ngada, tapi peristiwa benar. Maka Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Quran itu yang isinya 70% itu adalah membuktikan peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Agar dari peristiwa-peristiwa itu manusia dapat mengambil pelajaran sehingga kesombongan dan keangkuhan manusia itu hilang pada dirinya sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahal min muddakir ay pahal mayyatabiru, pahal min mu'tabirin ya'tabiru bima sona Allahu biqaumin nuhin mawjudun fayatrukul maksiyata wa yakhtarut ta'ah. Itu bukti bahwasanya Allah akan menolong orang yang sabar, orang yang konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah tidak akan membiarkan dan menghinakan orang yang baik atau yang taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala payat rukul maksiyah, artinya membiarkan, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi maksiat itu sudah melampaui batas. Akan datang satu masa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, di mana manusia nanti akan menganggap maksiat itu biasa. Idza zuharatil fahisah kanatir rajfah. Apabila maksiat sudah dianggap biasa, jadi sudah dianggap biasalah, sudah tidak tabu lagi, maka kanatir rajfah,
bencana itu akan menimpa diri kita. Jadi maksiat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita, tidak. Itu akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi konsekuensinya seperti itu. Dan manusia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan, karena manusia itu punya akal. Oh, ini baik, ini tidak baik. Ini pantas, ini tidak pantas. Tetapi akal itu terkadang karena di diri kita itu ada namanya hawa nafsu. Nah, itu yang menutupi kebaikan pada diri kita. Fahal min muddakir. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan istifham. Bahwa manusia itu sadar itu tidak baik, itu tidak pantas, itu tidak layak. Tapi kenapa dilakukan? Dan ketika dilakukan, kemudian tidak ada konsekuensi yang dia lakukan pada saat dia melakukan maksiat tersebut, maka kemudian menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan kemudian karena manusia punya hawa nafsu yang mendorong lebih daripada itu, akhirnya dari maksiat itu berkreativitas dengan maksiatnya, timbul maksiat-maksiat baru dan maksiat-maksiat lainnya. Fahal min muddakir. Dan hati manusia itu menolak, tapi hatinya yang menolak itu ditutupi oleh hawa nafsunya tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai perang Badar itu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Perang terbesar itu adalah perang melawan diri kita sendiri, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak berubah dengan berubahnya fisik. Biarpun sudah renta, sudah tua, tetap doanya pengen panjang umur, pengen hidup selama-lamanya di dunia. Itu karena kita punya hawa nafsu itu. Pakai pakana adzabi wa nuzur, ay alladzi adzabtuhum bihi. Dan ada pelajaran untuk masa-masa yang akan datang, terlebih umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu merekam jejak sejarah masa lalu dan memberikan penjelasan untuk kehidupan yang akan datang setelah dunia. Karena Islam itu adalah dinul ilmi wassaqafah, agama yang didasari dengan pengetahuan. Dan seluruh nabi itu dibekali. Tidak ada nabi yang asal-asalan berstatement dengan statementnya sendiri. Seluruh nabi dibekali dengan suhuf dan kitab. Tidak ada hak inisiasi sedikit pun. Seluruhnya berstandar pada Quran. Kalau kita umat Nabi Muhammad berstandar pada Quran, pada kitab-kitabnya, pada suhuf-suhufnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat kalau nggak salah itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan seenak maunya dewek, berdasarkan hawa nafsunya, tidak. Pakai pakana adzabi wa nuzur. Nah, itu konsekuensi. Peristiwa itu akan berulang. Peristiwa itu akan berulang, tinggal waktu dan tempatnya saja yang berbeda. Dulu di zaman Nabi Nuh mungkin, sekarang bisa terjadi. Masa dan waktunya saja yang berbeda. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena sudah diproteksi oleh doa beliau, syafaat beliau. Ya Allah, jangan kau berikan atau timpakan umatku banjir seperti banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihis salam. Ya, orang tsunami Aceh aja luar biasa dahsyatnya.
Kita nggak sanggup tuh dengan teknologi yang kita bangun, yang kita punya. Kenapa ada kekuatan besar yang tidak mampu ditalar oleh akal? Kekuatan siapa itu? Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia itu lupa, sombong dengan kemampuannya, merasa setelah dia mampu, dialah yang paling hebat. Jadi melahirkan Fir'aun dalam sikap kita. Tanpa kita sadari itu. Pakai pakana adzabi wa nuzur. Nuzur itu nadir nuzur, yang memberikan peringatan, ada warningnya. Kalau kamu seperti ini akan berakibat seperti ini. Jadi semua ada sebab akibat. Dan Allah tidak pernah zalim sedikit pun kepada hambanya. Tidak pernah. Makanya kalau orang baik, taat kepada Allah, sabar kepada Allah, pasti akan diangkat oleh Allah. Seperti Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh dicaci kalau kita lihat sejarahnya. Bahkan pingsan 1 minggu, bayangin tuh. Dipukul oleh umatnya. Dibiarkan oleh istrinya. Mungkin kalau kita setelah dimusuhi, dibiarkan sama istrinya, putus asa kita tuh. Iya. Nyari istri baru kali. Ya kan gitu. Seperti itu tuh. Tapi Nabi Nuh tetap tuh sabar. Luar biasa. Dan kesabarannya tidak ada yang sia-sia. Menghasilkan. Artinya mencapai makom di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Nuh alaihi salam. Maka di dalam Al-Quran kan sabar, wa'mur ahlaka bis sholati, perintah keluargamu dengan sholat. Sholat itu berat, taat itu berat, wastobir. Maka kalimat itu ada harful itbaq, yaitu to, wastobir. Satu-satunya itu wastobir, menggunakan to. Sabar yang sangat. Kenapa? Karena ketika kita merintah sholat, sholat 100 kali kita perintah, 100 kali kita suruh, mungkin bisa jadi dia melakukan, bisa jadi tidak. Tapi wastobir terus. Sabar tidak ada batasnya. Terkadang kita mengucapkan batas, batas kesabaran saya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Kecuali tanahnya sabar. Ada batasnya. Ya, berapa meter kan gitu ya? Iya. Tapi sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat itu tidak ada batasnya selama kita hidup di dunia. Pakai pakana adzabi wa nuzur. Ayu wa kaipakana akibatu indari. Kalau tidak taat ini konsekuensinya. Kalau taat ini konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Makanya Sayyidina Umar itu luar biasa. Masuk Islamnya itu dengan sentuhan Quran. Tapi terkadang kan kita gini, ketika mendengarkan kalam hikmah, oh iya benar tuh. Tapi untuk mengakui kebenaran secara objektif, karena kita punya kepentingan, kadang kebenaran objektif itu kita tidak tampakkan. Tapi Sayyidina Umar mengalahkan egoisnya, mengalahkan kesombongannya dan keangkuhannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya melalui sentuhan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri, agar dapat dipelajari, menjadi pelajaran dan menjadi lidzikri sebagai peringatan.
sebagai acuan. Ai wa billahi laqad sahalnal qur'ana liqaumika. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Karena Quran diturunkan pada saat itu di Jazirah Arabia. Bi an nazzalnahu ala lugatihim lil itti'ad. Quran itu memberikan peringatan yang dapat diambil peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Oh Nuh umatnya seperti ini, kaum Samud umatnya seperti ini, kaum Ad seperti ini, dan ada konsekuensinya dan jejak sejarahnya juga ada. Jangan sampai diulang lagi. Ini udah jatuh lagi. Seperti itu. Jadi jangan sampai kecebur di lubang yang sama. Berarti bodoh kita, bukan manusia. Kalau seandainya manusia jatuh pada lubang itu, berarti dia tidak mau merubah hidupnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, karena kita makhluk yang mulia yang diberikan akal, jangan mengedepankan hawa nafsu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengembalikan aspek humanisme manusia, karena pada saat itu manusia lebih mengedepankan syahwatnya, egoisnya, nafsu hewaniahnya ketimbang akal sehatnya itu tadi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ai fahal min talibi ilmin payu'anu alaihi. Orang yang mencari pengetahuan akan ditolong. Jadi standarnya lah gitu. Ini acuannya. Dan manusia diberikan hak kreativitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini makhluk yang mempunyai hak kreativitas penuh yang diberikan oleh Allah secara bebas kecuali manusia. Manusia mau berbuat apapun silahkan, kata Allah. Tapi ada standarnya, ada acuannya. Nah, acuan ini ibaratnya kalau dalam bangunan itu apa tuh, kalau insinyur tuh maketnya kan ya. Iya, ini maketnya, jangan keluar dari maket ini, silakan. Kenapa? Kalau keluar dari maket ini atau acuan ini akan membahayakan diri kita. Tapi yang namanya hawa nafsu, ekspansi lagi tuh, ekspansi. Wah, ini sawah nih, diuruk aja nih. Kayaknya nih lembah enak nih, ditempatin tidur. Akhirnya saudara kita tuh karena mencari piu keindahan, akhirnya musibah ulah kita sendiri tuh. Karena apa tadi? Mengalahkan akal sehat, mengedepankan hawa nafsu. Fahal min muddakir. Jadi jangan keluar, silahkan bangun di dunia ini, bangun apa saja, silahkan. Rasulullah tidak anti peradaban, tidak. Islam tidak anti peradaban kok. Orang dunia ini bisa maju dan berkembang karena Islam. Karena Islam. Karena para anbiya wal mursalin. Rasulullah membuka wacana pikir. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tadhkiratan liman yakhsha. Quran tidak mengekang hak asasi manusia dan hak intelektualitas manusia. Tapi ada batasan. Kamu itu bukan hewan, hai manusia. Kamu itu manusia, makhluk yang mulia yang diberikan akal. Oh, ini pantas, ini tidak pantas. Ini kalau saya lakukan melampaui batas akan mengakibatkan seperti ini. Kita sadar itu. Tapi kita eksploitasi terus tuh. Akhirnya berakibat buruk. Dan itu tidak membuat kita sadar. Diulang lagi, diulang lagi. Begitulah kita manusia. Kenapa kita seperti itu? Kita ini insan, dari kata nasia, lupa. Hari ini benar, besok
Lupa, hari ini sadar ada musibah dan lain sebagainya. Besok lupa lagi aja. Nah, insan, kenapa ada peradaban di dunia ini dan pembangunan terjadi? Karena kita insan tidak tetap dengan satu keadaan. Supaya tidak lupa bagaimana? Kata Imam Syafi'i, wa tawassaw bil haq, jangan pernah jauhi kebenaran. Terkadang kita bisa berbuat begitu karena kita suka menjauhi kebenaran, merasa diri kita benar. Kadzabat adun pakai pakana adabi wa nuzur. Telah mendustai kaum Ad, kaum Nabi Hud, Pasma'u. Dengarkan sejarahnya itu. Bukan hanya Pasma'u, itu dengarkan, perhatikan bagaimana kaum Nabi Hud yang besar-besar, kaum Nabi Soleh yang besar-besar, pembangunan dan peradabannya itu di Madain Soleh, itu 400 km dari Jordan dan 400 km dari Madinah itu. Itu Madain, dan Rasul melarang untuk itu. Tapi sekarang jadi destinasi. Itu kaum Nabi Soleh itu kreativitasnya luar biasa, peradabannya. Nabi Hud pada saat itu. Kadzabat, mendustai. Peringatan, konsekuensinya. Kalau kamu seperti ini, maka akan berakibat seperti ini. Silahkan bangun tuh. Pakai pakana adzabi wa nuzur. Maka kalau kamu melampaui batas, ya azabku. Dan itu sudah diperingatkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya dan rasulnya basyiran wa nadhiran. Basyir memberikan kabar gembira, bangun. Tapi bangunnya pakai aturan. Dan bersikapnya pun bersikap aturan manusia, bukan aturan hewan. Nabi dalam kaitan akidah tidak memaksa. Nabi itu merubah Yasrib menjadi Madinah. Dan di Madinah itu bukan saja satu agama. Di situ ada Yahudi, di situ ada Islam, di situ ada Kristen. Ada Kristen Kristen Koptik. Silahkan, tapi peradaban manusia. Terlebih sudah melampaui batas, udah berlaku layaknya hewan, tidak beriman kepada Allah. Itu kaum Samud itu. Hidupnya bebas. Pasma'u pakai pakan adzabi wa nuzur. Apakah saya salah kalau bahasa gitunya? Pakai pakan adzabi wa nuzur. Itu karena kelakuan kita. Kan kemarin sudah kita jelaskan. Kenapa flu itu ada? Kata Muhammad Atha'illah sahibul hikam, apabila takdir Allah telah diturunkan, maka tidak akan pernah hilang dari atas dunia ini sampai hari kiamat. Kadzabat adun pakai pakana adzabi wa nuzur. Dan semua sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai indarati lahum. Inna arsalna alaihim rihan sorsoro. Angin yang begitu kencang. Disertai dengan dingin. Baridatin wa huwa rihud dabur. Angin yang dingin, kencang, menghempaskan tuh. Kita dikasih angin puting beliung aja, kencangnya udah takutnya luar biasa. Pakai piyaumin nahsin mustamir. Pada waktu ila napadil murad wa huwa min yaubil arbi'a lisamanin bakinin min sawal ila gurubi samsil arbi'a. Ila samsil arbi'a akhirah.
Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Rabu sampai Rabu sore itu. Sebegitu cepatnya. Bayangin kalau Allah mau bangunan yang kita tata rapi, yang kita hias, peradaban kita itu dikasih banjir saja sudah hilang. Kita punya alat canggih, beko, traktor, untuk ngangkat kayu aja nggak mampu kita. Mau ditaruh di mana, betul nggak kira-kira? Iya. Itu yang katanya disebut zaman teknologi. Nggak bisa mampu kita tuh. Untuk mengevakuasi aja kita nggak mampu. Karena tadi itu, ketika kita membangun, itu sudah melampaui batas. Tanzi'un nasa ka'annahum, ka'annahum ini kitab saya ada yang hilang nih. Ka'annahum apa itu? Tanzi'un nasa ka'annahum ka'annahum munqair itu. Pakai pakana adabi wa nuzur. Kadzabat adun pakai pakana adabi wa nuzur inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum apa itu? A'jazu nakhlin munqair. Ka'annahum, seolah-olah mereka a'jazu nakhlin munqair, tercerabut dari akar batang itu munqair. Taqla'u qaumuhudin min amakinihim fayulqauna amwatan. Manusia itu terbang ngetiup angin tuh bagaikan pohon tercerabut dari akarnya. Ya Allah. Seberapa dahsyat itu angin. Kalau angin dihitung pakai apa tuh? Pak Haji Heri. Orang BMKG kan? Iya. Sekarang BMKG apa? Iya. Pakai apa itu? Knot. Iya. Berapa knot itu? Kencang betul itu. Iya. Lah Pak Haji Heri ketiup wah. Sampai terbang. Umat Nabi Hud itu kurang lebih 15 sampai ya segitulah. Tinggi-tinggi tuh. Sampai 20 meteran. Bayangin aja. Kayak apa tuh tingginya. Dalam satu riwayat palanya aja kalau kita buat berteduh umat Nabi Muhammad itu bisa. Iya, kehujanan nih kita masuk kepalanya gitu. Luar biasa tuh. Pakai pakana azabi wa nuzur. Azabku dan peringatanku sudah diberikan oleh Allah. Dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Samud dan Ad itu gini. Ad hilang, kaum Samud terus. Jadi di situ-situ juga. Cuman kagak, tetap peristiwa itu diulang lagi. Maksiat itu diulang. Dianggap biasa. Itu peristiwa biasa, peristiwa alam. Begitu. Ya bisa jadi karena peristiwa alam itu bergerak atas perintah yang menciptakan. Begitu. Karena ada kemaksiatan yang melampaui batas tadi itu. Jadi makanya apabila maksiat sudah dianggap biasa, kanatir rojbah, maka bencana akan datang. Jadi jangan sampai ya dianggap biasa.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi seluruhnya itu udah ada acuannya. Para nabi dan para rasul itu ketika berdakwah, ini baik, ini buruk. Kalau dilakukan melampaui batas maka ada konsekuensinya. Kalau taat ya mendapatkan kemaslahatan, kalau tidak taat juga akan mendapatkan keburukan. Udah seperti itu tuh. Jadi tinggal kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu, kejahiliahan manusia, apakah kejahilian itu diulang? Tapi manusia itu senangnya berbuat jahil. Manusia, Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa kitab Al-Quran serta keterangannya yang bernama Al-Hadis. Oh, manusia itu, perempuan itu pakai menutup aurat. Terus peradabannya seperti ini, sikapnya seperti ini, laki-laki dan lain sebagainya. Tapi senangnya, oh kalau masuk pantai itu berbusana seperti bukan layaknya manusia. Jadi pengennya nggak mau diatur tuh manusia. Padahal hati kecilnya, nah itu tadi hati kecilnya punya sifat malu. Maka arba'atu jauharin fi jismi Adam. Ada 4 permata yang apabila manusia jaga, maka manusia itu mulia. Yang pertama akal. Kalau manusia bertindak dengan akal, maka akan melahirkan sifat malu. Kenapa? Karena sadar, oh ini pantas, ini tidak pantas. Akal tuh gitu. Akan malu kalau seandainya melampaui atau tidak cocok atau tidak pantas dengan akalnya. Nah kemudian hidupnya berstandar pada agama. Kemudian karena hidupnya berstandar kepada agama, maka akan melahirkan amal soleh. Jadi orang yang hidupnya pakai akal itu akan melahirkan sifat malu. Karena malu tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan atau tingkah laku hidupnya keluar dari aturan agama. Maka karena hidupnya pakai aturan agama, al-amalus soleh, pasti akan melahirkan amal soleh. Jadi orang yang hidupnya pakai akal, mengedepan pakai akal, pasti punya rasa sifat malu, dan hidupnya pakai standar agama atau aturan, maka akan melahirkan amal soleh. Jadi itu saja. Kalau seandainya tidak begitu, akalnya benar, kemudian malunya kagak, akalnya ketutup dengan malu, dan kagak pakai aturan agama, apakah lahir amal soleh? Nggak mungkin, pasti amal rusak, amal fasidah. Nah itu seperti itu. Kenapa amal fasidah ini, amal soleh itu terakhir? Hidup pakai akal melahirkan malu, pakai aturan maka akan melahirkan amal soleh. Kalau pincang saja tuh akal, pakai akal nih, tapi malunya nggak ada, karena akalnya ketutup hawa nafsu tadi, kepentingan dan lain sebagainya. Dan hidupnya kagak pakai aturan, pasti akan melahirkan kerusakan. Nah itu seperti itu. Kenapa kerusakan? Pasti ada yang timpang pada diri manusia. Nah Allah mengingatkan kepada kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu peristiwa kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lalu itu mengingatkan kepada kita agar peradaban yang kita bangun bukan peradaban hewaniah, tapi peradaban insaniah, peradaban kemanusiaan, karena kita manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan apa nih? Sya'ban. Di Sya'ban. Sinnya itu syarafun, kemuliaan. Ainnya itu al-izzah, keagungan. Atau sama dengan kemuliaan. Al-izzah itu pangkat, kedudukan. Baknya itu birrun, alifnya itu ulfah. Kemudian nunnya itu nurun. Jadi hidup itu kalau pengen mulia, ya muliakan diri kita. Kalau pengen dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, maka muliakan diri kita. Jangan hinakan diri kita. Hinakan
Artinya menghinakan diri kita dengan perbuatan bukan yang pantas dilakukan oleh manusia. Maka syarafun, Allah memberikan aturan itu ingin memuliakan manusia. Kemudian al-iz, keagungan. Artinya menjaga. Menjaga itu berat, bukan sesuatu yang mudah. Kemudian al-izzah itu. Menjaga marwah lah. Ini pantas saya lakukan. Ini tidak pantas buat saya. Ini pantas buat saya. Begitu. Baknya itu birrun, kebaikan. Jadi baiklah, akan melahirkan kebaikan. Al-alif, ya ulfah. Lembut manusia itu. Jangan sampai sikap kita sebagai manusia itu kasar. Nurun, maka akan melahirkan cahaya. Jadi terang benderang, enak, nyaman. Kan orang bisa nyaman itu karena terang. Nah itu begitu. Jadi Sya'ban, kita berada di bulan Sya'ban, sedikit lagi akan datang bulan Ramadan. Yaitu kata ahli hikmah lah. Ya Sya'ban itu 5 sumiyah Sya'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban itu terdapat kebaikan yang banyak. Jadi apapun sebelum Ramadan kita biasakan untuk melakukan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita sehat afiat, dijaga dan dipelihara oleh Allah sampai datangnya bulan suci Ramadan. Kita bersyukur, mungkin ada yang sampai hari ini dapat puasa Ramadan sampai 40 kali, ada nggak tuh? Ada, yang 30 kali ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Ramadan cuma 9 kali. Nah, seperti itu. Kita bersyukur, mudah-mudahan di antara puasa Ramadan kita salah satunya mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho karena taatnya kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya kalau pertengahan berarti Senin malam Selasa. Senin malam Selasa tuh. Senin malam Selasa nisfu Sya'ban. Senin malam Selasa. Berarti sebentar lagi kita Ramadan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Jadi Quran itu menuntun kita membongkar peristiwa masa lalu agar jadi pelajaran dan menuntun kita untuk kehidupan selanjutnya. Dan kemudian pahal min muddakir, menjadi pelajaran buat kita. Artinya mengambil peristiwa-peristiwa masa lalu agar menjadi baik buat kita di masa yang akan datang. Karena hidup kita ini bukan hanya dunia, tapi akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.